Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas mengenai konsep dasar penilaian hasil belajar. Apa itu konsep dasar penilaian hasil belajar? Dalam penilaian hasil belajar peserta didik merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis dalam kegiatan belajar mengajar. Dapat diketahui seberapa besar keberhasilan peserta didik telah menguasai kompetensi atau materi yang telah diajarkan oleh guru. Penilaian hasil belajar yang baik akan memberikan informasi yang bermanfaat dalam perbaikan kualitas proses belajar mengajar. Penilaian proses dan hasil belajar dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian formatif untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung. 2. Penilaian sumatif. Penilaian yang dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pembelajaran telah selesai. Yang ketiga, ada penilaian penempatan, dan yang keempat ada penilaian diagnostik yang dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik berdasarkan hasil penilaian formatif sebelumnya. Standar penilaian hasil belajar. Yang pertama, standar umum penilaian hasil belajar. Yang kedua, standar nasional pendidikan. Yang ketiga, landasan yuridis formal sistem evaluasi dan standar penilaian. Dan yang keempat, standar penilaian menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Jenis-jenis penilaian hasil belajar. Yang pertama, penilaian oleh pendidik atau guru. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Karakteristik instrumen penilaian. Yang pertama adalah valid, yang kedua reliable, yang ketiga relevan, yang keempat representatif, yang kelima praktis, yang keenam diskriminatif, yang ketujuh spesifik, dan yang kedelapan adalah proporsional. Menentukan kriteria ketentuan minimal atau KKM. Kriteria ketentuan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar atau KKB yang ditentukan oleh satuan pendidikan melalui prosedur tertentu. Yang pertama intake, yang kedua kompleksitas materi, yang ketiga kemampuan daya pendukung. Berikut merupakan rambu-rambu dalam penetapan KKM. Lalu, apa fungsi KKM? Yang pertama adalah sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik. Yang kedua, acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran di sekolah. Yang keempat, kontrak pedagogik antar pendidik dan peserta didik sebagai target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Prinsip-prinsip KKM adalah sebagai berikut. Langkah-langkah penetapan KKM. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan KKM adalah tingkat kompleksitas materi, kesulitan dan kerumitan setiap indikator kompetensi dasar dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah, yakni 1. Sarana dan prasarana pendidikan. Kedua, ketersediaan tenaga, manajemen sekolah, dan kepedulian stakeholder sekolah. Yang ketiga,
tingkat kemampuan atau intake rata-rata peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Penetapan KKM dengan cara pertama, dengan menentukan rentang nilai pada setiap kriteria. Dari setiap kriteria diberikan nilai. Dalam menentukan rentang nilai dan menentukan nilai dari setiap kriteria perlu kesepakatan dalam forum bersama satuan pendidikan. Penetapan KKM dengan cara 2, yaitu dengan menggunakan poin atau skor pada setiap kriteria yang ditetapkan. Contoh, jika indikator memiliki kriteria kompleksitas tinggi, daya dukung tinggi, dan intake peserta didik sedang, maka nilai KKM-nya adalah 1 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 9 dikali 100 sama dengan 66,7. Jadi, KKM dari indikator tersebut adalah 67 hasil pembulatan dari 66,7. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.